Jika pertemanan itu tidak membuat Anda lebih baik, tinggalkan. Harus berani keluar dari zona nyaman itu dan berjuang, gapailah mimpimu. Ayo bangkit teman-teman Papua. Kalau Anda tidak mendapatkan kesempatan yang baik di tanah Papua, mungkin kesempatan Anda ada di Amerika, mungkin kesempatan Anda ada di Jakarta, mungkin kesempatan sukses Anda ada di Australia, ada di Rusia, ada di Eropa, ada di belahan dunia yang lain. Karena ada satu kenyataan pahit yang jarang kita bicarakan secara jujur, yaitu perjuangan untuk hidup yang lebih baik seringkali harus dijalani sendirian. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita merasa lebih hebat, tetapi karena tidak semua orang siap berubah. Di Papua, banyak anak-anak muda gagal bukan karena tidak pintar, mereka sangat pintar, tetapi melainkan karena takut ditinggalkan oleh lingkaran pertemanan yang salah. Takut dibilang sok pintar, takut dibilang sudah lupa kampung, takut dibilang tidak solid. Padahal teman yang benar tidak akan takut melihatmu maju. Teman yang toksik selalu punya ciri yang sama, menertawakan mimpimu, mengecilkan usahamu, dan mengajakmu tetap tinggal di tempat yang sama. Mereka tidak memaksamu secara langsung, mereka hanya membuatmu nyaman dalam stagnansi. Jika kamu mulai rajin, misalnya rajin belajar apa saja yang baik ya, misalnya belajar bahasa asing, belajar matematika, belajar videografi, belajar artificial intelligence, mereka bilang kamu berubah. Jika kamu berhenti mabuk, mereka bilang kamu sok suci. Jika kamu berbicara tentang masa depan, ide, gagasan, mereka mengajakmu tertawa hari ini. Pelan-pelan, mimpi mati. Tanpa pernah diserang secara terbuka, tanpa pernah dipukul secara langsung. Pelan tapi pasti. Inilah harga perubahan. Kehilangan teman-teman yang tidak mau bertumbuh. Dan kita harus jujur bahwa tidak semua orang yang berjalan bersama kita hari ini layak ikut ke masa depan kita. Berani berjalan sendiri. Jadi saya mau sampaikan kepada adik-adik bahwa harus berani berjalan sendiri bukan berarti membenci sesama orang Papua, bukan berarti membenci teman-temanmu. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan generasi Papua yang akan datang. Artinya bahwa you fight hari ini, you berjuang hari ini, you sungguh-sungguh fokus dengan mimpimu hari ini. Jangan buang-buang waktu, jangan malas-malasan, tidur-tidur, nonton video reels, scroll social media non-stop, tidak rasa waktu habis terus-menerus. Wah, ini sudah tidak baik. Karena satu orang Papua yang disiplin, berpendidikan, dan fokus bisa menjadi pintu perubahan bagi orang lain, menjadi agent of change atau agen perubahan. Tetapi itu tidak mungkin terjadi jika ia terus terikat pada lingkungan yang menariknya ke bawah. Jadi lingkungan pertemanan kita yang tidak enakan, misalnya ketika teman ajak mabuk lalu you menghindar mereka karena tidak enak, ya akhirnya ikut, akhirnya tidak bisa punya prinsip yang jelas. Ini salah, ini pertemanan yang keliru. Karena kelompokmu, lingkunganmu terus membawamu ke arah yang salah, mengajakmu untuk berada di tempat atau berjalan mundur. Ingat baik-baik bahwa perjuangan itu sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian ketika kau berjuang. Kau akan menangis berjuang. Yang ada hanya pilihan setiap hari. Bangun lebih pagi atau kembali tidur. Belajar atau nongkrong dengan teman-teman. Bicara orang sampai waktu habis. Menolak ajakan mabuk atau ikut agar dianggap setia kawan. Dan di titik itulah karakter dibentuk. Kita harus berani berkata, kau harus berani berkata, atau katakan saya harus berani berkata. Jika kamu tidak mau berubah, aku akan tetap melangkah. Bukan dengan marah, bukan dengan merendahkan, tetapi dengan konsistensi. Karena orang yang konsisten melakukan sesuatu hal yang positif itu akan mengalahkan seseorang yang pandai, seseorang yang cerdas, seseorang yang mungkin punya talenta. Tetapi karena kau konsisten, kamu bisa mengalahkan dia.
konsistensi beats talent. Karena pada akhirnya mereka yang menertawakanmu hari ini akan diam ketika melihat hasilnya besok. Ketika melihat kau sukses, mereka akan diam dan tercengang. Mereka akan bilang, wah hebat, anak itu berani ambil keputusan dan keluar dari situasi. Ketika kita ajak mabuk, dia berhenti dan dia tidak pernah minum lagi dan dia belajar terus sampai sukses hari ini. Mereka akan heran. Karena ingat, di mana-mana kalau penyesalan itu datang dari belakang. Kalau di depan, dari depan itu namanya pendaftaran. Papua ini sebetulnya tidak kekurangan orang baik. Banyak sekali orang baik, apalagi kita yang sudah menerima Injil, menerima kabar baik. Papua kekurangan orang yang cukup berani untuk tidak ikut arus. Kita terlalu banyak ikut arus, terlalu banyak tidak enaknya terhadap teman, terhadap saudara, terhadap om, terhadap tante, terhadap siapapun, sehingga kita ikut-ikutan. Tidak berani punya pendirian untuk maju berjuang sampai sukses mencapai tujuannya. Saya selalu bilang bahwa dunia ini luas. Kalau dana otonomi khusus itu Anda tidak mendapatkan bagian di situ, misalnya lewat beasiswa atau lewat program tertentu, maka coba nanti topik berikutnya saya ingin bahas tentang pengalaman kerja dan juga kuliah di luar negeri. Jadi coba browsing, cari informasi sebanyak-banyaknya, belajar bahasa asing untuk Anda bisa kerja di manapun di belahan dunia ini. Tidak harus berada stuck di Papua dan menetapi nasib kita. Karena kita berjuang, bisa jadi nasib kita bukan di Papua. Nasib sukses bisa jadi sukses dari misalnya luar Papua, entah di Jawa ataupun luar negeri. Jika ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus siap berjalan sendiri, berjuang sendiri, bersusah-susah sendiri. Tapi saya sebetulnya bukan sendiri, karena saya punya Tuhan yang selalu bersama saya. Dan saya percaya Anda pun seperti itu. Dan jika harus kehilangan teman-teman yang toksik, teman-teman yang selalu membuat kita tidak maju, itu bukan kehilangan. Justru itu adalah harga masuk ke masa depan yang lebih bermartabat, ke masa depan yang lebih baik. Jadi tolong kepada adik-adik muda, adik-adik generasi Papua, video ini memang saya sengaja buat karena saya sendiri berhasil keluar dari lingkungan yang seperti itu. Banyak teman-teman saya dulu suka mabuk, sering ajak saya untuk mabuk, tetapi saya punya prinsip bahwa saya tidak akan sentuh barang itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, saya berjuang sendiri untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, hidup di luar negeri, dan kembali ke Indonesia, kembali mengabdi di tanah Papua. Selama 5 tahun terakhir saya mengabdi menjadi seorang pengajar di tanah Papua. Dan itu yang saya lakukan, bahwa adik-adik harus berani mengambil keputusan bahwa jika pertemanan itu tidak membuat Anda lebih baik, tinggalkan. Harus berani keluar dari zona nyaman itu dan berjuang. Gapailah mimpimu. Ayo bangkit teman-teman Papua. Kalau Anda tidak mendapatkan kesempatan yang baik di tanah Papua, mungkin kesempatan Anda ada di Amerika, mungkin kesempatan Anda ada di Jakarta, mungkin kesempatan sukses Anda ada di Australia, ada di Rusia, ada di Eropa, ada di belahan dunia yang lain. Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan kita sudah bebas kemanapun, asal Anda punya skill, Anda punya kemampuan yang layak untuk pergi. I'll see you in the next video.